kami ucapkan kepada ibu bapak yang sudah menyempatkan waktu dalam acara diseminasi PKG PJOK yang ini merupakan program tindak lanjut dari untuk sekolah, di mana saya lagi mengikuti program diseminasi PJOK selama 3 bulan. Jadi setelah mempelajari modul selama 3 bulan ini, ada tugas terakhir yang ini merupakan program tindak lanjut yang dilakukan di sekolah. Oke, ini sebagai awal pembicaraan. Kemudian puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan izin Allah kita telah diberi kesehatan, kesempatan serta umur panjang sehingga kita bisa hadir ke sekolah yang kita cintai ini. Kemudian salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita ucapkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW yang telah merubah pola pikir kita dari alam yang tidak berilmu kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang kita terima saat ini. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat di layar ini, saya mengambil rencana tindak lanjut, berarti modul 3 merupakan modul terakhir. Nah, di sini menjelaskan menggerakkan komunitas belajar. Jadi di sini ada rancangan pembelajaran berbasis proyek. Nah, jadi di sini saya ambil model pembelajarannya yaitu model SEM, Sport Education Model. Kegiatan senam P5 adalah senam profil pelajar Pancasila yang nanti kita terapkan di sekolah kita ini. Ceritanya nanti anak-anak kita latih dulu sebagai instruktur, dan kemudian nanti baru dia memimpin rekan-rekannya yang lain. Nah, ini judulnya Sport Education Model. Oke, next. Nah, Sport Education Model adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. SEM merupakan salah satu program yang berdampak positif pada murid dengan memberikan kesempatan murid untuk belajar mengeksplorasi berbagai peran dalam tim. Selain menjadi pemain murid dalam mengambil peran lain tergantung aktivitasnya, seperti menjadi pelatih, menjadi wasit, pencatat skor, ahli statistik, bahkan lebih luas bisa menjadi penganalisis pertandingan, jurnalis dan sebagainya. Nah, di sini sedikit saya jelaskan. SEM ini adalah kita seperti membentuk panitia turnamen. Jadi nanti ada anak-anak ini yang berperan sebagai wasit, sebagai juri, sebagai pemain. Jadi dalam permainan ini anak-anak berbagi peran. Jadi di sini nanti ada juga, kemarin kami buat ada juga yang menjadi sebagai seolah-olah bupati dalam pembukaan turnamen ini. Oke, lanjut Bu. Nah, kemudian latar belakang. Senam profil Pancasila di akhir semester merupakan sebuah proyek pembelajaran yang mengintegrasikan konsep-konsep Sport Education Model ataupun SEM dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Kegiatan ini tidak hanya sekedar mainan atau senam biasa, namun juga menjadi sebuah wahana untuk yang pertama, menerapkan prinsip-prinsip SEM. Peserta didik diajak untuk menerapkan prinsip-prinsip SEM seperti pembentukan tim, perencanaan program, kepemimpinan dan evaluasi. Kemudian membentuk karakter. Melalui tema profil Pancasila, peserta didik dapat menumbuhkan nilai gotong royong, persatuan, keadilan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi. Peserta didik dapat mengembangkan berbagai kompetensi seperti keterampilan motorik, kreativitas, komunitas, dan kerja sama tim. Yang terakhir, menghubungkan teori dengan praktik. Kegiatan ini menjadi jembatan antara teori yang dipelajari di kelas dengan praktik nyata dalam mengelola sebuah proyek olahraga. Oke, lanjut. Nah, di sini tujuannya apa, Ibu Bapak? Melalui pembelajaran SEM ini peserta didik dapat satu, meningkatkan keterampilan motorik melalui latihan senam yang teratur. Yang kedua, melalui pembelajaran SEM ini kegiatan fisik dalam senam akan berkontribusi pada peningkatan kesehatan dan kebugaran peserta didik. Yang ketiga, peserta didik bebas berkreasi dan merancang koreografi yang unik dan menarik. Yang keempat, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Penerapan konsep belajar,
aktif di mana siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan. Jadi mempunyai tujuannya ini Bapak Ibu nanti yang bisa kita kembangkan di sekolah. Oke, lanjut Bu. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Capaian yang diharapkan melalui pembelajaran SEM dengan tema senam bersama. Diharapkan peserta didik dapat mencapai beberapa capaian penting antara lain. Jadi di sini ada keterampilan berolahraga. Jadi meningkatkan kemampuan motorik, fleksibilitas, kekuatan dan daya tahan tubuh. Kemudian menguasai teknik dasar dan lanjut dalam senam. Kemudian mampu menciptakan koreografi senam yang kreatif dan inovatif. Nah, jadi anak-anak nanti bisa ada keterampilan di dalam olahraga. Kemudian keterampilan sosial. Nah, di sini anak-anak nanti akan bekerja sama dalam tim secara efektif. Kemudian mengkomunikasikan ide dan gagasan dengan jelas. Kemudian menghargai perbedaan pendapat dengan keberagaman. Jadi anak-anak kita di sini nanti dalam program ini juga ada keterampilan yang kita latih, yaitu keterampilan sosial, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian ada keterampilan kognitif, menganalisis dan memecahkan masalah dalam perencanaan dan pelaksanaan senam, yaitu mengevaluasi kinerja dan secara objektif. Kemudian mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang tak terduga. Jadi di sini ada kognitifnya nanti. Kemudian ada karakter. Nah, di sini karakter yang diharapkan apa? Menumbuhkan rasa percaya diri dan keberanian. Kemudian mengembangkan sikap disiplin dan tanggung jawab dan menanamkan nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini pemahaman konsep SEM, memahami prinsip-prinsip dasar SEM seperti perencanaan, organisasi, kepemimpinan, dan evaluasi, dan menerapkan konsep SEM dalam bentuk konteks nyata. Nah, di sini langkah-langkah pembelajarannya nanti. Di sini untuk mencapai capaian-capaian tersebut ada beberapa langkah pembelajaran yang dapat dilakukan. Jadi ini nanti yang kita lakukan. Yang pertama, pembentukan barisan. Peserta didik membentuk barisan dengan dikomando satu pemimpin. Jadi ada pemimpin nanti di sini. Kemudian ada penentuan barisan di masing-masing barisan. Nah, yang kedua, tahap perencanaan. Tentukan senam yang sesuai dengan profil Pancasila. Kemudian rancang koreografi yang menarik dan sesuai dengan kemampuan anggota. Yang selanjutnya memakai seragam dan perlengkapan yang dibutuhkan. Tentu di sini baju olahraga ya Bapak Ibu. Kemudian susunan anggaran jika diperlukan. Saya rasa kita tidak perlu anggaran, walaupun di sini sudah ada anggaran sekolah ya untuk membiayai kegiatan ini. Kemudian pelaksanaan. Kemudian ada langkah-langkah secara teratur dan konsisten. Berikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap anggota. Kemudian ajak peserta didik untuk saling membantu dan mendukung satu sama lain. Kemudian lakukan evaluasi secara berkala untuk melihat perkembangan peserta didik. Jadi nanti kita terus memantau peserta didik kita ini dalam kegiatan senam ini. Yang keempat ada evaluasi. Nah, ini juga sangat perlu. Penampilan peserta didik berdasarkan kriteria yang telah diajarkan. Kemudian kemampuan umpan balik dari peserta didik, guru, dan kepala sekolah. Jadi di sini nanti kita menilai anak-anak ini, memberi umpan balik kepada mereka. Kemudian ada lakukan refleksi bersama untuk memperbaiki kinerja di masa depan ataupun mendatang. Jadi di sini evaluasi ini sangat perlu ya Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena kita di sini bisa menilai anak ini sudah ada kemajuan atau sudah berkembang atau belum dalam program ini. Kemudian ada penutup, adakan pemberian hadiah motivasi kepada peserta didik yang bersemangat sungguh-sungguh. Kemudian lakukan evaluasi terakhir terhadap keseluruhan program. Jadi setelah program ini nanti kita ada lakukan evaluasi. Kemudian ada refleksi yang sangat membantu kita melihat kelemahan ataupun sudah berhasilkah suatu program itu kita nilai berdasarkan refleksi. Oke, lanjut Bu. Kemudian di sini ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar.
Nah, jadi di sini kegiatan kita ini adalah co-curricular, murid yang terlibat nanti dari kelas 1 sampai kelas 6, putra dan putri. Di sini nanti seluruh murid kita terlibat. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian waktu kegiatan dilaksanakan di akhir semester. Nah, seperti nanti setelah ujian ini kita buat sekali pertandingan. Adapun senam kreasi antara apa? Senam Pancasila ya, senam-senam terbaru kita latih anak-anak kita nanti. Dan di sini penanggung jawabnya nanti adalah kepala sekolah sendiri. Kemudian KBS ini adalah komunitas belajar sekolah Bapak Ibu ya, yang menjadi lokomotif ataupun fasilitator. Kita nanti ini sebagai fasilitatornya. Jadi di sini guru-guru yang terlibat nanti adalah guru PJOK, yaitu saya sendiri. Kemudian ada mitra dan operator yang akan berperan yang berperan dalam pengarahan IT terkait. Kenapa di sini mitra KBS? Karena di sini nanti kita sebagai guru semuanya terlibat. Jadi di sini nanti minimal kita bisa mengecek anak-anak kita itu apakah benar yang melakukan atau tidak. Nah, kenapa di sini ada operator? Mungkin di sini tidak mesti operator ya. Siapa yang bisa mengoperasikan ataupun membuka video YouTube ataupun yang bisa ditonton anak-anak nanti, ini adalah pengarahan IT disebut sini. Kemudian ada publikasi website sekolah. Mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas peserta dan pihak lain yang terlibat berasal dari murid. Jadi di sini kita ini berkolaborasi antara guru, kepala sekolah dan murid untuk suksesnya acara ini. Kemudian di sini pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Apa saja aset yang ada di sekolah kita ini bisa kita gunakan nanti. Nah, yang pertama apa asetnya? Yang pertama aset manusia. Yaitu siapa? Ya kita kepala sekolah, guru dan tenaga pendidikan itu merupakan aset yang dimiliki sekolah. Kemudian aset finansial itu ada anggaran BOS, PIP segala macamnya. Kemudian murid yang berjumlah 64 orang. Nah, ya, anak-anak kita semua terlibat. Kemudian sekolah memiliki halaman yang memadai. Nah, kita punya halaman untuk melakukan senam. Jadi tidak agak susah ya. Jadi kita ini mempunyai kapasitas yang cukup. Yang kelima, memiliki multimedia pendukung dalam membuat ataupun mendokumentasikan kegiatan. Jadi sini alhamdulillah kita punya kamera, punya komputer dan punya proyektor, jadi tidak menghambat. Ada juga sound system ini yang bisa kita putar nanti. Kemudian ada sarana dan alat yang tersedia dalam kegiatan tersebut. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, lanjut Bu. Ada yang bertanya dulu sebelum saya lanjut? Paham? Kalau tidak ada, saya lanjut. Oke. Kemudian rencana evaluasi. Dalam tahap implementasi pembelajaran SEM ini, masing-masing harus dievaluasi, yaitu evaluasi dan refleksi penerapan SEM dalam PJOK. Hal-hal yang harus dievaluasi yakni satu, tujuan pembelajaran dengan meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran dalam SEM. Kemudian dua, umpan balik dari murid yakni dengan mengumpulkan pendapat peserta didik dari hasil refleksi. Jadi kita nanti ada istilahnya umpan balik dari murid setelah kita lakukan refleksi. Kemudian merefleksikan guru terhadap perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pengelola SEM. Yang keempat, evaluasi kinerja tim dalam pelaksanaan kolaborasi dalam pembentukan SEM. Kelima, evaluasi manajemen kelas mengenai keaktifan peserta didik dalam pembelajaran SEM. Jadi ini nanti harus kita sesuaikan sesuai rencana evaluasi. Kemudian ada apa kemungkinan ataupun hambatan yang terjadi di sini. Yang pertama, kemungkinan tantangan yang pertama itu pengelolaan waktu dapat mempengaruhi penyelenggara. Mungkin waktu kita agak susah nanti ya karena kita mau menghadapi ujian. Yang kedua, faktor alam dan cuaca. Mungkin nanti keterlambatan kita ini kalau hujan ya kan, sekarang kita musim hujan. Kemudian kesulitan dalam manajemen tim. Nah, kemudian ini motivasi dari peserta. Saya pikir yang nomor 4 ini kita motivasi dulu siswa supaya rencana ini berjalan. Kemudian apa solusinya jika tantangannya ini? Yang pertama, penjadwalan yang efisien. Artinya kita melihat waktu yang lebih efisien dulu. Yang kedua, pindah lokasi ke dalam ruangan. Nah, apabila hujan nanti solusinya bisa mungkin karena ramai agak susah ya di ruangan.
tapi nanti kita sesuaikan saja. Yang ketiga, komunikasi terbuka dan segera menangani konflik. Artinya kita identifikasi dulu apa-apa yang kemudian terjadi ataupun hambatan, secara cepat kita komunikasikan dulu. Kemudian yang keempat, memberikan motivasi. Ini jelas ya. Jadi motivasi ini sangat penting untuk anak-anak kita. Lanjut Bu. Oke, itu saja. Berarti sudah selesai tahap diseminasi ini. Jadi ini saja yang sudah bisa saya paparkan mengenai rencana program yang akan kita terapkan senam Pancasila di sekolah kita ini, supaya yang seperti saya bilang di awal tadi, supaya anak-anak kita ini terlihat sehat dan bugar. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang bertanya di mana yang belum jelas dengan program kita ini. Nanti jangan di saat pelaksanaan ada kendala yang kita hadapi, mungkin bisa kita selesaikan dalam forum ini. Kira-kira ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini dari pemaparan yang disampaikan oleh Pak Yasir tadi, di sini kami ingin menanyakan sedikit tentang yang terlibat tadi di sini adalah guru dan peserta didik semua. Jadi pertanyaannya, seperti guru-guru belum memiliki pakaian olahraga, bagaimana solusinya ini? Yang dapat kami sampaikan, yang kami menanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Alizar. Jadi di sini yang bisa saya tangkap, bagaimana kita guru nanti saat pelaksanaan yang belum ada seragam ya. Oke. Di sini mungkin memang kita untuk baju seragam belum ada ya, belum untuk seragam guru. Jadi di sini kita bisa kita sesuaikan nanti dengan baju olahraga yang ada di rumah dulu. Jadi tidak kita beratkan untuk guru. Sambilan itu nanti kita kan sudah ada kesepakatan bahwa kita akan nanti juga memesan baju olahraga untuk semua guru. Jadi dalam proses mungkin setelah siap ujian nanti baju kita sudah selesai, bisa kita gunakan untuk senam bersama anak-anak. Kira-kira gitu Pak Rizal ya jawabannya. Ya, ada lagi dari ibu-ibu? Ini untuk kelancaran acara kita dulu. Bisa ibu-ibu tanya apa saja nanti persiapan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin kami tanyakan sebagai dewan guru di sini, masalah snack sehabis Senam. senam, apa ada snack untuk anak-anak juga para dewan guru? Bagaimana Bapak yang Oke, terima kasih. tanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, pertanyaan yang sangat bagus ya. Di sini tadi Ibu Firda menanyakan bagaimana apakah nanti setelah kegiatan kita ini ada snack untuk anak-anak dan guru. Jadi di sini tadi saya sampaikan kita ada finansial. Jadi finansial itu otomatis dari anggaran sekolah ataupun dana BOS. Jadi nanti bisa kita sisihkan, kita beli snack ataupun kue, kemudian kita beli aqua beberapa kotak untuk anak-anak kita. Mungkin capek ya habis senam itu, kita juga guru mungkin kita nanti lebih bagusnya kita makan sama-sama, minum sama-sama sesekali sama anak-anak. Jadi ada Bu Firya, kita sediakan nanti karena kita di sini melibatkan finansial dari sekolah. Oke, terima kasih. Kalau sudah paham, semoga program kita ini berjalan dengan baik tanpa kendala. Juga saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu Bapak Ibu di sini sudah mempersamai saya dalam presentasi ini. Jadi kerelaan hati Bapak Ibu ini sangat saya hargai. Jadi dengan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kenapa Bapak manggil kelas 6? Karena ada program sekolah yang ingin Bapak kembangkan di sekolah kita ini,
yaitu tentang senam. Nah, tahu nggak kita apa itu manfaat senam? Nah, nanti yang kelas 6 ini Bapak jadikan sebagai instruktur, orang yang berdiri di depan. Jadi Bapak ini dari program PKG PJOK menerapkan program di sekolah kita ini tentang senam P5. Nah, jadi kalian nanti Bapak jadikan sebagai instruktur. Nah, bagaimana menjadi instruktur? Tentunya kita dulu yang harus menguasai senam pagi. Senam pagi kan banyak senam sekarang, tapi yang ingin kita kembangkan di sekolah kita ini adalah senam profil belajar Pancasila. Nah, tentunya sebelum kita nanti melakukan senam di seluruh kelas ataupun di setiap hari, tentunya yang kelas 6 ini yang Bapak anggap lebih senior, yang lebih mampu dulu untuk memimpin adik-adik ke kelas. Jadi hari ini kita ini wawancara, Bapak mensosialisasikan program ini kepada anak kelas 6 ini, terutama nanti yang menjadi instruktur. Nah, sehabis pertemuan ini nanti kita akan latihan dulu seperti Bapak bilang tadi. Jadi ada beberapa orang nanti yang menjadi instruktur saat senam tiap pagi di sekolah. Jadi nanti setelah hari ini sosialisasi program, nanti baru kita latihan dulu nanti di aula ya. Jadi mungkin ada yang bertanya tentang program ini? Sudah paham? Jadi kita setuju ya. Oke, supaya manfaat senam apa manfaat senam? Ada yang tahu? Pak Ayu tuh. Membuat badan kita sehat. Oke, membuat badan kita sehat ataupun bugar. Jadi manfaatnya setiap hari itu sangat mendukung kita saat belajar. Artinya apa? Setelah senam itu pikiran kita itu menjadi fresh, badan kita menjadi bugar. Oke, setuju ya? Oke, berarti sekian saja pertemuan kita hari ini dengan Bapak Sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, coba dengar dulu Bapak arahkan sedikit. Ini kalian nanti dilatih menjadi instruktur senam peli untuk mengembangkan ataupun memandu adik-adik kelas dari kelas 1 sampai kelas 5 yang kalian pimpin nanti. Kalian nanti menjadi instruktur. Apa instruktur itu? Contoh ataupun berarti di depan. Paham? Jadi hari ini kita latihan dulu sebelum kita nanti berdiri di depan. Iya, siap ya?
Habis. Oke. Nah, jadi latihan kita ini sudah sangat bagus ya. Nanti coba kita lebih rapi lagi saat kita melakukan senam setiap pagi dengan adik-adik kelas kelas 1 kelas 5. Kita pandu mereka nanti. Kalau ada adik-adik kita yang kurang cepat gerakannya, kalian adalah yang menjadi pelatihnya ataupun guru mereka. Ya, kalian nanti jadi apa? Harus kerjasama. Oh, kerjasama. Yang kedua apa? Mandiri, peduli, dan kita saling berkolaborasi. Oke, tepuk tangan kita semua. Acara kita nanti sukses kalian yang memandu. Ini ilmunya ini bermanfaat sampai kalian SMP SMA. Pasti senam Pancasila ini dipakai. Siapa tahu nanti menjadi instruktur nasional. Kalau nanti kuliah itu tak mau Pak jadi instruktur nasional. Oke, Bapak sudahi dengan Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.